Oke teman-teman, jadi kita mulai demo tentang tabel layout ya. Jadi untuk demo kali ini, di video tutorial ini, kita akan menggunakan file daftar penghasilan karyawan Mei untuk demo. Oleh sebab itu, sebelum kita menggunakan menu tabel layout, kita harus mengaktifkan tabel daftar penghasilan karyawan Mei terlebih dahulu, supaya tabelnya keluar di jendela worksheet kita. Caranya kita klik 2 kali tabel daftar penghasilan karyawan Mei. Oke, jadi sekarang tabel ini sudah aktif. Teman-teman bisa memastikan dengan adanya icon lingkaran hijau di tabel daftar penghasilan karyawan Mei. Sehingga nanti perintah yang akan kita lakukan itu bisa mengenai tabel yang kita maksud ini. Untuk menu tabel layout itu bisa dibuka di menu bar edit, kemudian ada menu tabel layout, ini silahkan diklik. Tampilan dari tabel layout akan seperti ini, jadi di sini teman-teman bisa mengetahui detail informasi terkait masing-masing field yang ada di tabel daftar penghasilan karyawan ini. Jadi di sini kita bisa mengetahui mulai dari nama, kemudian tipe datanya, start datanya mulai dari mana, panjang datanya berapa, apakah ada desimal atau tidak, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah sini itu ada tampilan data. Saya rasa untuk tampilan data ini teman-teman sudah mulai bisa memahami karena sebelumnya untuk melakukan import file dengan format .fil kita sebenarnya juga sudah memanfaatkan tabel layout. Dan di sini teman-teman juga sudah memahami bahwa data yang di baris data atasnya sudah terblok hitam menunjukkan bahwa data itu sudah masuk ke kolom tertentu. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa semua data yang ada di tabel daftar penghasilan karyawan itu telah masuk ke kolomnya masing-masing. Kemudian di sisi sebelah kiri ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada delete field, kemudian yang kedua add a new data field, kemudian di bawahnya ada add a new expression, kemudian yang paling terakhir adalah save field. Yang paling sering digunakan itu mulai dari delete sampai dengan add a new expression. Jadi hari ini kita akan fokus ke 3 menu ini. Hal pertama yang mau saya ajarkan adalah bagaimana caranya mengubah field properties. Di sini contohnya kita akan mengubah nama kolom, kemudian kita juga akan mengubah tipe datanya. Kita gunakan contoh kolom atau field NM karyawan ini. Sudah ketemu ya teman-teman? Kita coba klik 2 kali. Nanti dia akan masuk ke isian dari kolom NM karyawan. Nah, di sini kita mau mencoba untuk mengubah nama dari kolom ini yang awalnya adalah NM karyawan menjadi NM pegawai. Kita coba ubah ya. Kita hapus, kemudian kita ganti karyawan menjadi pegawai. Kemudian kita simpan dengan cara kita centang hijau atau accept entry. Nah, kemudian di sini kita kembali ke tampilan awal menu tabel layout. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa kolom yang tadi memiliki nama NM_karyawan kini telah berubah menjadi NM_pegawai. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah tipe data. Yang akan kita gunakan untuk mencoba adalah kolom NIK. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa tipe data awalnya adalah numerik. Nah, ini kita akan coba ganti menjadi ASCII karena NIK ini nantinya tidak akan digunakan untuk perhitungan aritmatika. Jadi hanya akan digunakan untuk cek kebenaran apakah karyawan yang digaji ini betul-betul terdaftar di perusahaan ini.
kita klik 2 kali kolom NIK, kemudian kita ubah tipenya dari numerik menjadi ASCII. Kemudian setelah itu kita accept entry. Sekarang kita lihat perubahannya ya. Jadi ini kolom NIK yang tadi kita ubah. Nah, sekarang tipenya sudah berubah dari numerik menjadi ASCII. Selanjutnya, untuk melihat hasil perubahan pada tampilan tabelnya, kita keluar dulu dari menu tabel layout, kita klik close. Kemudian di sini ada pemberitahuan error dengan keterangan nm_karyawan is undefined. Nah, artinya kolom nn karyawan itu tidak bisa didefinisikan. Untuk kejadian ini, teman-teman tidak perlu risau. Hal ini memang wajar terjadi karena ACL tidak bisa lagi mengenali nama kolom nm_karyawan. Kenapa? Karena tadi namanya telah kita ganti menjadi nm_pegawai. Sehingga apabila proses ini kita lanjutkan, maka nanti untuk kolom nama pegawai itu akan hilang, tidak bisa tampil. Jadi kita nanti perlu menampilkan kolom itu kembali. Baik, kita lanjutkan dulu prosesnya ya. Ini kita oke. Nah, sekarang tabelnya sudah keluar. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa setelah NIK itu tidak ada kolom NM karyawan yang mana harusnya posisinya terletak di setelah NIK. Termasuk jika kita cari ke semua data yang ada di tabel ini, maka kolom NM karyawan itu tidak ada. Nah, hal ini bisa disiasati dengan cara memanggil kembali kolom NM karyawan yang sekarang telah berubah nama menjadi NM pegawai dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih menu Add Column. Kemudian di sini ada dua jendela utama, yaitu Available Field dan yang sebelah kanan adalah Selected Field. Kita lihat di jendela Available Field, kita pilih kolom NM pegawai, sudah ketemu ya. Kemudian kita klik panah ke kanan supaya dia bisa masuk ke jendela Selected Field. Setelah kita berhasil memilih kolom NM pegawai ini, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kolom NM pegawai itu sudah masuk ke tabel kita. Kita hanya cukup memindahkan posisinya di samping NIK untuk memperbaiki tampilannya. Untuk memindahkan posisi kolomnya, teman-teman bisa klik dan tahan sampai muncul icon gambar tangan ini, kemudian kita geser ke samping NIK, kemudian kita lepas. Seperti ini. Jadi, kalau saya ulangi lagi, tadi langkah-langkahnya adalah kita masuk ke menu edit, kemudian kita pilih tabel layout, kemudian di sini untuk mengubah nama field maupun tipe field, kita bisa klik 2 kali pada kolomnya. Kemudian apabila kita melakukan perubahan nama field, maka tampilannya akan hilang di tabel awal, tapi kita bisa memanggilnya kembali dengan cara klik kanan, kemudian add kolom, kemudian kita pilih kolom mana yang mau kita tampilkan, kita pindahkan ke selected field, kemudian kita OK. Demikian teman-teman untuk menu pertama yang bisa kita lakukan menggunakan tabel layout. Sekarang teman-teman coba dulu ya. Baru setelah itu kita lanjutkan ke fungsi yang kedua, yaitu menghapus field.